Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada mata kuliah Teknologi Kimia Hasil Hutan dan Perkebunan. Pada minggu ini kita akan mempelajari mengenai pengolahan kopi. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang berbagai jenis kopi dan karakteristiknya. Kemudian kita akan pelajari proses pengolahan kopi dari proses pemanenan hingga nanti dihasilkan biji kopi mentah atau green bean, dan kemudian bagaimana sih proses pengolahan dari green bean kopi mentah tadi menjadi kopi yang siap dijual dengan berbagai karakteristik aroma dan rasanya. Jadi materi kopi ini adalah materi terakhir sebelum kita UTS di minggu depan. Di materi yang tercover dalam UTS besok adalah pengolahan teh, kakao, dan juga kopi. Baik, kita mulai materi pengolahan kopi kali ini. Negara-negara penghasil kopi di dunia adalah yang paling besar itu adalah Brazil, kemudian disusul dengan Vietnam, Kolombia, dan Indonesia menempati penghasil kopi terbesar keempat di dunia, dan yang kelima adalah Ethiopia. Kelima negara penghasil kopi di dunia ini mengcover 75% dari kebutuhan kopi di dunia. Nah, di Indonesia sendiri, kopi ini merupakan penghasil devisa ketiga terbesar di sektor perkebunan setelah kelapa sawit dan juga karet. Dan daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia ini adalah di Sumatera Selatan. Jadi penghasil kopi ini masih banyak dihasilkan di Sumatera. Nah, perkebunan kopi di Indonesia ini masih didominasi oleh perkebunan rakyat, jadi dimiliki oleh individual. Tetapi dengan perkembangan tren kopi di Indonesia, sekarang sudah mulai muncul agrobisnis dan agroindustri dari kopi. Nah, sayangnya dulu di Indonesia ini ekspor kopi ini masih didominasi oleh green bean atau kopi yang mentah, jadi harganya masih cukup rendah. Tetapi sekarang volume dari ekspor kopi ini sudah menurun dari semakin tahun semakin menurun karena memang adanya tren kopi di Indonesia yang meningkat. Nah, kita lihat sekarang pohon industri kopi. Jadi dari buah kopi ini bisa dimanfaatkan 3 bagiannya. Yang pertama, yang paling utama adalah biji kopinya, kemudian kulit tanduk dan kulit ari, jadinya adalah kulit yang meliputi biji kopi, dan yang ketiga adalah bagian dari kulit dan daging buah. Nah, dari kulit dan daging buah ini bisa dimanfaatkan dari pektinnya, kemudian bisa dimanfaatkan menjadi alkohol, dan bisa dimanfaatkan sebagai cuka. Sedangkan dari kulit arinya ini bisa dimanfaatkan menjadi arang. Kemudian yang utama, biji kopinya bisa diolah menjadi kopi bubuk, kopi instan, kopi sangrai, dan lain sebagainya. Nah, secara umum ada 3 jenis kopi yang sering kita dengar di coffee shop atau kalau kalian beli kopi. Ada kopi Arabica, ada kopi Robusta, dan Liberica. Nah, perbedaan dari 3 jenis kopi ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Biji kopi ini berasal dari tanaman genus Coffea.
Nah, berbagai jenis kopi yang kita kenal, Arabica, Robusta, Liberica, dan satu lagi yang mungkin kurang familiar adalah Excelsa. Ini adalah turunan dari spesies Coffea ini yang dibudidayakan secara komersil. Kita lihat dulu perbedaan dari habitat ideal penanamannya. Kalau kopi Arabica ini semuanya sih secara umum bisa tumbuh di wilayah tropis. Tapi kalau kopi Arabica itu pada ketinggian 1000 sampai 2000 dpl. Kemudian kalau kopi Robusta habitat idealnya berada di ketinggian 400 sampai 900 meter. Kemudian kopi Liberica ketinggiannya di 400 sampai 600 meter. Kemudian Excelsa habitat idealnya dari 0 sampai 700 meter. Dan untuk kopi Excelsa tahan suhu tinggi dan juga kekeringan. Nah, di Indonesia produksi biji kopi nasional ini saat ini sekitar 700.000 ton per tahun. Nah, 80%-nya ini merupakan produksi kopi jenis Robusta, sedangkan sisanya 20%-nya kopi Arabica. Dan hal ini tuh terbalik karena kebutuhan kopi global di dunia ini permintaannya lebih tinggi kopi Arabica dibandingkan kopi Robusta. Nah, hal ini terjadi karena sebenarnya zaman dulu sebelum Indonesia merdeka yang ditanam adalah kopi Arabica, tetapi nanti akan kita bahas juga kopi Arabica ini tidak tahan terhadap hama dan berbagai penyakit. Jadi kopi Arabica yang sudah ditanam di Indonesia sebelum waktu zaman Belanda itu terserang hama dan akhirnya mati, sehingga di Indonesia lebih banyak ditanam kopi Robusta karena kopi Robusta ini lebih tahan terhadap hama. Akan kita bahas karakteristik kopi dari segi buah dan juga rasanya. Sekarang kita lihat karakteristik berbagai jenis kopi berdasarkan karakteristik rasanya. Jadi kalau Arabica, karakteristik rasanya ini memang lebih pahit dan kadar keasamannya lebih tinggi. Kadar kafeinnya tuh 50% lebih besar dibandingkan kopi Robusta. Dan memang asam yang lebih tinggi ini berimbas pada rasa dari kopi Arabica yang memiliki taste notes atau rasa yang lebih kaya dibandingkan kopi Robusta. Jadi kalau kita ngomongin kopi kan ada taste notes yang seperti buah, seperti coklat dan lain sebagainya. Nah, kopi Arabica ini lebih banyak kaya rasa dan kaya aroma dibandingkan kopi Robusta. Kemudian kalau biji kopi Robusta ini memiliki asam yang lebih rendah, tetapi memang kadar kafeinnya tidak terlalu tinggi, jadi tidak terlalu pahit. Nah, yang tidak terlalu populer di Indonesia adalah Liberica. Jadi pernah dibudidayakan, tetapi karena memang hasilnya tidak sebanyak Arabica dan Robusta, karena bobotnya itu hanya 10% dari kopi basahnya, artinya kandungan airnya sangat besar, jadi memang tidak dibudidayakan lagi di Indonesia. Nah, kalau dilihat dari morfologi buahnya, biji kopi Arabica ini bentuknya lonjong, agak pipih dan warnanya kehijauan. Biji kopi yang dihasilkan kecil, berwarna hijau hingga merah gelap. Kalau Robusta memiliki bentuknya agak bulat, lebih kecil dibandingkan Arabica. Tetapi tanaman Robusta jauh lebih kuat terhadap serangan hama dan penyakit, makanya lebih banyak ditanam di Indonesia. Sedangkan Liberica memang dari buahnya lebih besar, tetapi ketika dikeringkan itu karena kadar airnya besar sehingga bobot keringnya jauh
hanya sedikit, sehingga rendemennya sangat sedikit. Nah, untuk karakteristik rasanya tadi sudah saya jelaskan juga bahwa kopi Arabica dengan rasa keasamannya yang lebih besar ini akhirnya memiliki taste notes yang lebih kaya dibandingkan dari kopi Robusta. Sedangkan kopi Robusta ini aromanya lebih manis dan rasanya mild karena memang kandungan kafeinnya tidak terlalu tinggi, dan Liberica itu karakteristiknya hampir mirip dengan kopi Arabica. Sekarang kita lihat anatomi dari buah kopi. Buah kopi yang belum matang itu memiliki kulit luar berwarna hijau, tapi nanti kalau sudah matang memiliki kulit luar yang berwarna merah dan juga mengkilap, glossy dan firm. Jadi dia cukup keras tuh. Nah, untuk struktur dari buah kopi ini yang paling luar adalah exocarpnya atau kulit luar yang berwarna merah. Kemudian ada daging buah yang mengandung gula, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai pulp atau mesocarp. Selanjutnya ada lendir yang mengandung pektin, jadi disebut sebagai pectin layer atau mucilage. Selanjutnya ada kulit tanduk atau disebut sebagai parchment, endocarpnya. Kemudian setelah itu ada lapisan kulit ari atau silver skin, epidermisnya. Baru setelah itu akan ada biji kopi yang nanti dimanfaatkan. Jadi kopi ini, pengolahan biji kopi nanti itu adalah bagaimana kita bisa menghilangkan lapisan dari kulit luar biji kopi sampai ke biji kopinya itu sendiri, dimana di situ ada berbagai lapisan yang melapisi si biji kopi ini. Nah, biji kopi yang didapatkan nanti itu disebut sebagai green bean. Nah, green bean ini untuk bisa siap dikonsumsi itu, dan juga untuk mendevelop rasa dan aromanya akan melalui proses roasting. Tapi sekarang juga ada green bean ini juga dijual, dipasarkan sebagai green bean yang bisa digunakan untuk diet. Nah, bagaimana sih kopi ini bisa memberikan rasa dan aroma yang berbeda? Jadi komposisi kimia dari kopi ini akan mempengaruhi rasa, taste notes dan juga aroma kopi. Dan yang jelas akan didevelop pada proses roasting. Jadi komposisi kimianya itu dipengaruhi dari di mana dia tumbuh, tipe kopinya, tempat tumbuhnya, kemudian bagaimana mengolahnya. Nah, yang paling penting ada di kopi jelas adalah kafein. Jadi kafein ini fungsinya sebenarnya sebagai perangsang non-alkohol, memiliki rasa pahit dan sebenarnya bisa digunakan sebagai obat-obatan. Nah, kandungan lain yang ada di dalam kopi ini adalah karbohidrat, nitrogen, lemak, mineral, dan asam dan ester. Kandungan gula, lemak, dan protein yang ada di dalam kopi ini dapat mempengaruhi mutu kopi dan juga mempengaruhi cita rasanya. Di sebelah kanan bisa teman-teman lihat di tabel perbedaan rata-rata kandungan senyawa karbohidrat, nitrogen, lipid, mineral, dan asam dan ester dari kopi jenis Arabica dan juga Robusta. Dan bisa dilihat dari tabel tersebut bahwa kandungan kafein dari kopi Robusta ini jauh lebih besar dibandingkan kandungan kafein dari kopi Arabica.
Nah, terdengar sebenarnya kafein ini terdengar kalau lebih besar terasa lebih bagus gitu. Tetapi sebenarnya kandungan kafein yang lebih tinggi ini justru malah tidak, bagi beberapa penikmat kopi ini terasa tidak lebih nikmat. Jadi makanya kopi robusta ini secara global tidak terlalu populer dibandingkan kopi arabica. Nah, kalau kita lihat yang lain lagi adalah kandungan minyak kopi dari kopi arabica ini jauh lebih besar dibandingkan kopi robusta. Kandungan lipid dan juga kandungan gula si sukrosa ini pada kopi arabica jauh lebih besar, dan ini menunjukkan bahwa ketika dia akan pada proses roasting, maka kandungan lipid dan juga sukrosa ini akan terdegradasi, dan proses degradasi ini akan meningkatkan keasaman dari kopi yang dihasilkan di kopi arabica, sehingga kandungan keasaman ini, degradasi ini yang justru akan meningkatkan karakteristik rasa dan juga aroma dari kopi arabica. Makanya kopi arabica ini lebih populer dibandingkan kopi robusta. Nah, untuk mendapatkan mutu kopi yang baik, maka pengolahan ini perlu diperhatikan, terutama dari proses roasting, kemudian proses penyimpanan, dan juga proses brewing atau proses developing, proses ekstraksi dari kopi ini. Nah, berbagai komposisi kimia kopi yang tadi kita bahas di slide sebelumnya itu merupakan komposisi pada saat biji kopi masih mentah. Nah, sudah saya jelaskan juga bahwa pada proses roasting nanti itu pada kandungan karbohidrat, sukrosa, dan juga lipidnya itu masih belum aktif, dan proses pengaktifannya terjadi pada proses roasting atau proses penyangkraian, dan itu adalah proses juga yang mengubah green bean menjadi kopi yang berwarna kecoklatan. Nah, pada proses roasting itu masing-masing senyawa akan bersintesis atau akan terdegradasi, menghasilkan senyawa-senyawa baru yang menciptakan cita rasa, taste notes, dan juga aroma dari kopi. Jadi kalau protein dan juga gula itu akan mendevelop cita rasa dari sweetness dan aroma kopi itu. Kemudian lemak, karbohidrat kompleks, dan alkaloid akan menentukan cita rasa body utama dari kopi. Kemudian zat-zat volatil itu akan menentukan acidity. Kafein, trigonelin itu akan menentukan bitterness, rasa pahit dari kopi. Kemudian karbohidrat sederhana akan menentukan rasa manis dari kopi, dan aldehid dan keton itu menentukan cita rasa fruity dan flowery. Jadi kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut tentang developing taste dan taste notes dan juga aroma dari kopi, itu ada yang namanya coffee flower wheel, taste flower wheel dari kopi. Jadi secara garis besar kopi itu memiliki taste notes atau rasa dari buah, kemudian taste notes buah misal seperti citrus, kemudian rasa seperti kopi atau kacang, brown sugar, dan lain sebagainya, dan juga floral atau bunga. Jadi itu ada kalau mau belajar lebih lanjut tentang kopi bisa lihat di flavor wheel dari kopi. Sekarang kita masuk ke proses pengolahan kopi, dimulai dari proses pemanenan.
Nah, yang dipanen ini adalah hanya biji kopi yang sudah matang ditandai dengan kulit luar yang berwarna merah. Jadi pada pohon kopi ini biji buahnya tidak matang secara bersamaan, sehingga petani perlu memetik atau memanen secara bertahap. Dan panen awal ini biasanya dilakukan pada biji kopi atau buah kopi yang masih hijau dan berwarna kuning yang terserang hama. Baru nanti masuk ke panen raya, dan pada panen raya ini yang dipetik hanya yang berwarna merah. Jadi prosesnya dilakukan secara selektif, hanya yang berwarna merah saja, dan buah mudanya yang masih berwarna hijau dan kuning itu dibiarkan di pohon untuk dipanen selanjutnya. Jadi secara umum teknik pemanenan yang ada di Indonesia adalah petik bubuk, itu dilaksanakan menjelang panen besar untuk mengambil buah yang berwarna hijau dan kuning yang telah terserang hama, kemudian memungut buah yang jatuh ke tanah karena terserang hama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah panen raya, jadi hanya memetik buah yang kulitnya berwarna merah yang sudah matang. Dan teknik yang terakhir adalah rancutan, jadi itu semua buah yang ada di pohon itu diambil, jadi nantinya memerlukan proses sortasi. Nah, proses rampasan ini dilakukan jika pohon kopi itu sudah terserang hama, sehingga diambil semua dan pohonnya bisa diambil. Nah, proses pemanenan juga bisa dilakukan secara mekanis. Artinya kalau mekanis, jadi semua buah ini akan diambil sehingga akan memerlukan proses sortasi. Sekarang kita masuk ke proses pengolahan biji kopi. Nah, tujuan dari pengolahan biji kopi ini adalah menghasilkan green bean, ya, atau disebut dalam bahasa Indonesia green bean ini disebut sebagai kopi bubuk yang berwarna kehijauan itu, dengan cara memisahkan daging buah, kulit tanduk, dan kulit ari yang melapisi buah biji kopi. Cara kerjanya ada dua cara. Yang pertama adalah cara basah dan cara kering. Akan kita bahas pada slide selanjutnya. Cara yang pertama adalah pengolahan dengan cara kering yang umumnya dilakukan oleh penduduk secara individual. Kalau perkebunan besar biasa dilakukan pada biji kopi yang belum matang dan terserang hama. Nah, pada cara ini dari buah kopi yang sudah dipanen itu akan dijemur, kemudian akan didapatkan kopi gelondongan dengan kadar air 20%. Selanjutnya akan ditumbuk untuk menghilangkan kulit buah, daging buah, kulit tanduk, dan kulit arinya. Kemudian setelah kulitnya itu dipisahkan, baru akan dikeringkan kembali, kemudian akan disortasi dan biji kopi yang didapatkan pada proses ini disebut dengan kopi beras. Nah, cara pengolahan biji kopi yang lebih umum digunakan pada perkebunan besar ini adalah pengolahan dengan cara basah. Cara basah ini memerlukan proses fermentasi. Prinsip dasar dalam pengolahan biji kopi atau buah kopi dengan cara basah ini adalah dengan menghilangkan lapisan lendir atau mukus dari buah kopi. Jadi mukus atau lapisan lendir di dalam buah kopi ini memiliki kandungan senyawa glukosa yang cukup besar sehingga sifatnya menyerap air. Nah, karena sifatnya menyerap air ini, maka permukaan biji kopi
cenderung akan basah. Dan ini akan menghalangi proses pengeringan sehingga akan terjadi kontaminasi. Nah, kontaminasi ini karena memang adanya bakteri yang tumbuh karena kandungan senyawa gula yang ada di lendir biji kopi, sehingga akan terjadi kontaminasi proses fermentasi dan biji kopi akan menjadi busuk. Nah, selain itu, lendir ini juga mengakibatkan kotoran mudah menempel pada biji kopi. Jadi proses ini karena cukup kompleks atau prosesnya cukup panjang, jadi biasanya dilakukan oleh perkebunan besar dan umumnya digunakan pada proses pengolahan biji kopi Arabica. Jadi secara umum pada pengolahan basah ini dimulai dari buah kopi yang akan disortasi sehingga biji kopi yang berwarna hijau atau kuning itu dihilangkan sehingga hanya mengolah biji kopi yang sudah matang berwarna merah. Kemudian akan direndam. Setelah direndam akan dikupas kulit buahnya atau disebut sebagai proses pulping. Kemudian akan masuk ke proses fermentasi. Setelah difermentasi akan masuk ke proses perendaman, kemudian akan dikeringkan. Setelah dikeringkan akan dikupas kulit tanduknya sehingga akan mendapatkan kopi green bean. Akan kita bahas lebih detail mengenai tahapan-tahapan pada proses pengolahan buah kopi dengan cara basah. Jadi berikut adalah pengolahan biji kopi dengan cara basah dari proses sortasi, kemudian kupas, fermentasi, dicuci, dikeringkan, dikupas kulit tanduknya. Kemudian setelah proses pengupasan kulit tanduk ini akan didapatkan green bean. Green bean ini bisa dijual sebagai green bean, juga diekspor. Kemudian jika akan digunakan maka akan masuk ke tahapan proses roasting atau proses penyangraian. Setelah di roasting kemudian bisa dijual sebagai kopi roasting, bisa juga akan digiling untuk menghasilkan bubuk kopi, dan yang terakhir adalah proses penyimpanan dan juga proses packing. Tahapan yang pertama adalah setelah proses pemanenan buah kopi, maka akan masuk ke proses sortasi buah kopi. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa biji kopi yang akan digunakan hanya biji kopi yang berwarna merah, sehingga buah kopi yang berwarna hijau atau kuning perlu dipisahkan. Kemudian buah kopi yang berwarna merah kemudian akan disortir kembali dengan cara memasukkan biji kopi ke dalam bak air, di mana biji kopi yang kosong itu akan mengambang dan biji kopi yang bernas atau memiliki ada isinya, ada isi biji kopinya akan terendam di dasar bak, sehingga yang mengambang itu akan dipisahkan dan yang akan diproses ke tahapan selanjutnya adalah buah kopi merah yang terendam di dasar bak air. Gambarnya ada di bagian pojok sebelah kanan. Nah, pada proses sortasi ini ada berbagai klasifikasi mutu buah kopi. Bisa teman-teman baca di sini, ada dari pengolahan basah dan kering. Secara umum yang diinginkan adalah buah kopi yang utuh, tidak terserang dan tidak terserang hama dan warnanya merah. Setelah buah kopi disortasi, maka akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu proses pengupasan buah. Proses ini disebut sebagai proses depulping dan dilakukan dengan mesin pulper.
Jadi prinsipnya adalah biji kopi akan dimasukkan ke dalam dua roller yang berputar sehingga buah kopi ini akan terhimpit dan biji kopinya akan terpisah. Selama proses pengupasan, air akan dialirkan untuk melunakkan jaringan kulit buah sehingga akan lebih mudah terpisah dari bijinya. Setelah kulit buah terpisah, maka hasil dari proses pengupasan ini merupakan biji kopi yang masih memiliki lapisan kulit tanduk, lapisan lendir dan juga lapisan kulit tanduk dan kulit arinya. Umumnya pada mesin pulper ini ada beberapa tahapan proses untuk memastikan bahwa semua kulit dan daging buah ini sudah terlepas dari biji kopi. Jadi ada fish pulper, ada 3 silinder, kemudian ada round pulper. Di sini pada round pulper ada beberapa silinder, ada 4 silinder yang tujuannya untuk mendorong buah, melepaskan daging buah, dan memudahkan proses pencucian dan mendorong biji kopinya itu keluar lebih mudah. Dari proses pengupasan buah itu dihasilkan biji kopi yang masih memiliki lapisan lendir dan juga kulit tanduk. Maka untuk menghilangkan lapisan lendir ini dilakukan proses fermentasi. Jadi tujuannya adalah menghilangkan lapisan lendir yang masih melekat pada kulit tanduk. Jadi pada proses fermentasi ini tujuannya yang terjadi adalah komponen getah ini akan terdegradasi, kemudian komponen gula yang ada di dalam lapisan lendir ini akan terpecah menjadi asam, dan warna dari kulit ari ini akan menjadi coklat. Proses fermentasi bisa terjadi pada pH yang asam, jadi umumnya bisa pada pH 5,5 sampai 6. Jika pH-nya diturunkan, maka fermentasi bisa lebih cepat, semakin cepat. Jadi pada pH 4 fermentasinya 2 kali lebih cepat, kemudian pada pH 3,5 maka proses fermentasinya 3 kali lebih cepat. Jika ditambahkan enzim pektinase, maka fermentasinya itu lebih cepat, 5 sampai 10 jam. Nah, kalau tidak ada penambahan enzim pektinase atau proses fermentasi secara biasa, proses fermentasi terjadi selama 36 jam. Pada proses fermentasi biji kopi akan ada terjadi perubahan warna dari kulit ari biji kopi menjadi warna coklat yang terjadi karena oksidasi polifenol. Proses ini bisa dicegah dengan mencuci kulit biji ari dengan air yang basah. Nah, ada 3 cara pengolahan fermentasi. Yang pertama secara fermentasi kering. Jadi pada fermentasi kering ini dilakukan pencucian terlebih dahulu, kemudian biji kopi akan ditumbuk atau dibentuk gundukan, kemudian ditutup dengan karung goni, dan dalam beberapa hari akan dilakukan pengadukan, sehingga untuk menandai bahwa fermentasi telah selesai itu ditunjukkan dengan lapisan lendir ini yang mudah dilepas. Proses fermentasi kering ini biasanya dilakukan oleh petani-petani atau secara individual. Kemudian cara yang kedua adalah dengan fermentasi basah. Jadi di sini dilakukan pencucian terlebih dahulu, kemudian akan ditimbun dalam bak fermentasi yang teman-teman bisa lihat gambarnya di sebelah kanan. Kemudian secara berkala akan dilakukan penggantian air rendaman.
Proses fermentasi basah ini dilakukan biasanya 36 jam, tetapi bisa dilakukan hingga 4 hari tergantung iklim dan suhu daerah masing-masing. Nah, fermentasi ini paling baik terjadi pada suhu 27-29 derajat Celcius dan pada pH 5,5 sampai 6. Jadi dengan pH yang lebih rendah juga bisa dilakukan dengan sehingga proses fermentasinya akan lebih cepat. Dari proses fermentasi, jadi pada proses fermentasi yang sebelumnya itu tujuannya adalah mendegradasi lapisan lendir, sehingga tahap selanjutnya adalah proses pencucian untuk memisahkan lapisan lendir pada biji kopi. Jadi bisa dengan cara manual, dengan diaduk dengan tangan atau diinjak-injak sehingga lapisan lendirnya terlepas, dan bisa dilakukan dengan mesin pencuci untuk melepaskan lapisan lendirnya. Jadi di sini kandungan air yang dihasilkan dari biji kopi itu sekitar 55%, dan pencucian dianggap selesai jika tidak terasa biji kopi sudah tidak terasa licin. Setelah proses pencucian, maka biji kopi ini masih mengandung kadar air yang cukup tinggi. Jadi perlu proses pengeringan untuk menurunkan kadar air di dalam biji kopi hingga kadar airnya 6%. Jadi proses pengeringan bisa dilakukan secara manual, dijemur di bawah sinar matahari, tetapi memang waktunya cukup lama dan seringkali kadar air 6% ini tidak tercapai sehingga masih memerlukan proses pengeringan lanjutan. Nah, proses pengeringan lanjutan bisa dilakukan dengan mesin pengering atau oven, dan juga bisa dilakukan dalam rumah pengering. Jadi biasanya ada 2 tahap pengeringan. Yang pertama, tahap pertama dilakukan pada suhu 100 derajat Celcius sehingga akan dihasilkan biji kopi dengan kadar air 30%, dan tahap kedua dikeringkan pada suhu 50-60 derajat Celcius sehingga target kadar air 6% dapat tercapai. Setelah biji kopi dikeringkan, maka masih ada satu tahapan terakhir, yaitu menghilangkan kulit tanduk yang masih menempel pada biji kopi. Jadi bisa dihasilkan kopi beras atau green bean untuk dijual atau diekspor. Jadi proses pengupasan ini bisa dilakukan dengan penumbukan jika manual atau dengan mesin pengupas. Jadi karena baku mutu biji kopi yang dapat diekspor biasanya adalah biji kopi yang utuh, maka lebih disarankan untuk menggunakan mesin pengupas untuk mengurangi resiko kerusakan kopi. Jadi sebelum dikupas, biji kopi akan didiamkan selama 1 hari, kemudian baru akan masuk ke mesin pengupas. Pada berbagai jenis kopi, di gambar sebelah kanan adalah green bean yang dihasilkan dari masing-masing jenis. Untuk Arabica warnanya lebih ke krem, Robusta warnanya lebih ke hijau, dan yang paling terakhir adalah Liberica yang warnanya sedikit lebih gelap dari kopi green bean Arabica. Nah, setelah didapatkan green bean ini, perlu dilakukan sortasi untuk memisahkan kotorannya dan biji yang terpecah. Jadi biji kopi yang pecah ini biasanya akan masuk ke grade yang lebih rendah. Kemudian perlu dilakukan proses pengemasan yang baik untuk menghindari biji kopi terkena jamur. Karena memang yang menurunkan kualitas dari kopi ini adalah jika green bean ini terserang jamur.
Dari proses sebelumnya sudah didapatkan green bean yang memang sudah bisa dijual dijual untuk diekspor sebagai kopi mentah atau kopi beras. Tetapi jika akan dinikmati biasanya akan melalui proses roasting atau proses penyanggraian, dimana sudah dijelaskan juga pada slide sebelumnya bahwa proses roasting ini adalah proses yang sangat penting untuk bisa mendevelop cita rasa aroma dari kopi itu sendiri. Jadi di sini tujuan dari proses roasting adalah proses pemanasan yang akan memicu terjadinya reaksi kimia pada komponen-komponen biji kopi mentah sehingga akan terbentuk senyawa volatil yang membentuk aromanya dan senyawa non-volatil yang membentuk cita rasa dari kopi. Proses roasting ini terjadi pada suhu 200 sampai 250 derajat Celcius selama 16 sampai 17 menit. Dan ada berbagai jenis roasting, itu ada light roasting, medium roasting, dan dark roast. Pada light roast itu rasanya lebih asam dan dilakukan proses roasting pada suhu 193 sampai 199 derajat Celcius, di mana berat dari biji kopi ini berkurang 12%. Sedangkan medium roast itu terjadi pada suhu 204 derajat Celcius dan dark roast terjadi pada suhu 213 sampai 221 derajat Celcius. Pada proses roasting itu ada berbagai tahapan yang akan membentuk senyawa-senyawa kimia dan juga proses developing rasa dan aroma dari biji kopi. Ada beberapa tahapan dari proses roasting. Yang pertama adalah proses evaporasi air. Jadi karena biji kopi tadi masih mengandung green bean tadi masih mengandung air yang bebas dan terikat ini kadar air sekitar 6%, maka air ini yang pertama akan terevaporasi. Jadi warna kopi yang awalnya warna agak kehijauan akan berubah menjadi pucat agak putih, dan biasanya tahapan ini terjadi pada 2 menit setelah proses roasting masuk ke dalam silinder sangrai. Kemudian tahapan yang kedua ini adalah reaksi Maillard. Jadi reaksi Maillard ini adalah proses awal terbentuknya cita rasa dan aroma kopi. Jadi proses Maillard ini, reaksi Maillard ini adalah pembentukan warna dan aroma biji kopi sangrai yang terjadi pada suhu 145 derajat Celcius. Dan reaksi Maillard ini merupakan reaksi dari gugus karbonil pada sukrosa dan asam amino dari protein yang akan menghasilkan senyawa aromatis seperti pirazin dan piridin. Jadi kalau pirazin ini berperan pada pembentukan aroma dari kopi karena uap pirazin ini lebih mudah dideteksi oleh indera penciuman, sedangkan piridin ini sebagai salah satu yang menyumbangkan rasa pahit. Pada reaksi Maillard ini, warna biji akan berubah menjadi kuning kecoklatan. Dan proses reaksi Maillard ini terjadi pada menit ke-5. Tahapan yang selanjutnya adalah karamelisasi. Jadi proses karamelisasi mulai terjadi pada suhu 170 derajat Celcius. Pada tahapan ini sukrosa yang terkandung pada biji kopi akan membentuk karamel, sehingga di sini akan menentukan aroma dan juga rasa manis pada biji kopi.
Proses ini biasanya terjadi pada akhir menit 7 dan terjadi pada suhu 170 derajat Celcius, di mana di sini mulai dianggap sebagai mulai terjadi tingkat light roast. Kemudian tahapan roast yang selanjutnya adalah first crack atau crack pertama yang terjadi sekitar pada menit ke-8 pada suhu 195 sampai 200 derajat Celcius. Yang terjadi pada first crack ini adalah air terikat di dalam sel biji kopi ini akan menguap dan berekspansi sehingga volumenya akan mengembang dan menyebabkan dinding sel kopi ini mulai pecah, sehingga di sini disebut sebagai first crack. Pada proses first crack ini ditandai dengan suara letupan-letupan kecil dan warna biji kopi akan berubah menjadi coklat penuh dan digolongkan sebagai tingkat medium roast. Tahapan yang terakhir adalah second crack. Tahapan pemanasan crack kedua ini terjadi pada kisaran 220 derajat Celcius, di mana pada tahapan ini akan terjadi proses reaksi pirolisis di mana senyawa yang terjadi adalah terbentuk senyawa karbon dioksida, dan pelepasan gas CO2 ini disebut sebagai proses second crack karena juga akan berekspansi seperti tahapan first crack, sehingga akan terjadi pelepasan gas CO2 dan biasanya ditandai dengan biji warna kopi akan menjadi coklat tua dan berat biji kopi akan berkurang sekitar 13% dari berat awalnya. Pada proses second crack ini biasanya senyawa selulus atau karbohidrat kompleks yang ada di dalam biji kopi ini akan terpecah sehingga akan terbentuk pelepasan gas CO2 yang semakin intensif sehingga terdengar suara letupan yang lebih sering, dan warna bijinya akan menjadi coklat kehitaman dan lapisan luarnya akan terlihat lebih glossy. Pada tahapan ini akan muncul gas berwarna putih dan juga aroma khas kopi akan lebih terasa dari bagian luar mesin sangrai. Pada slide selanjutnya akan kita lihat grafik proses tahapan roasting. Jadi ini adalah tahapan roasting. Jadi pada tahapan yang pertama itu akan terjadi proses evaporasi pada menit 1,5 sampai 2 menit pertama. Jadi warna biji kopi masih berwarna kehijauan. Kemudian akan masuk ke tahapan reaksi Maillard. Pada reaksi Maillard ini warnanya akan berubah menjadi sedikit kekuningan terjadi pada menit 4-5. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah tahapan karamelisasi untuk membentuk senyawa gula. Pada tahapan ini warna biji kopi akan menjadi sedikit lebih coklat. Dan pada proses crack pertama itu terjadi pada suhu 200 derajat Celcius pada menit 11-13. Di sini warna kopi akan mulai menjadi coklat, dan jika dilanjutkan proses roastingnya akan masuk ke tahapan second crack pada suhu 220 derajat Celcius, di mana di sini akan dihasilkan biji kopi yang warnanya lebih gelap dan juga kulit luarnya lebih shiny karena ada lapisan minyaknya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan roasting dari warna biji awal, kemudian tahapan light roasting sampai medium roasting,
warnanya akan semakin menua, kemudian dari medium dark sampai sangat gelap itu sampai tahapan second crack. Dan biasanya jika masuk ke tahapan second crack memang ditandai dengan bagian warnanya yang gelap atau hitam, kemudian lapisan biji kopinya terlihat shiny atau ada seperti ada lapisan minyak di luarnya. Setelah tahapan roasting, jika biji kopi ini akan dijual sebagai biji kopi bubuk, maka akan masuk ke tahapan penggilingan. Jadi ada beberapa standar proses penggilingan kopi, dari yang reguler, drip, dan fine grind. Kemudian di sini biasanya akan didapatkan biji kopi ukuran maksimalnya adalah 75 mash. Dan ukuran butir kopi ini akan mempengaruhi akan mempengaruhi aroma dari kopi ini. Semakin kecil ukurannya, maka aroma dan juga rasanya ini akan semakin tajam. Karena di sini sebagian besar bahan yang terdapat di biji kopi ini akan terekstraksi lebih baik ketika diseduh. Jadi suhu pada saat proses ekstraksi atau penyeduhan ini, proses brewing, itu juga akan memengaruhi aroma dan rasa dari kopi yang dihasilkan. Tahapan terakhir dari proses pengolahan biji kopi adalah proses pengemasan untuk dijual. Ada beberapa faktor penting yang memengaruhi proses pengemasan kopi ini. Yang pertama adalah suhu simpan, kemudian tingkat penyangraian, kadar air, kehalusan, kemudian kandungan oksigen dan uap air di dalam kemasan. Jadi di sini yang pertama, air itu akan bisa menghidrolisis senyawa lemak menjadi asam lemak bebas, sehingga biji kopi ini bisa menjadi baunya tuh apek. Sedangkan kalau oksigen ini bisa mengurai senyawa aldehid sehingga akan membentuk senyawa asam, sehingga akan meningkatkan keasaman dari kopi. Nah, yang penting lagi adalah yang pertama, kemasannya harus rapat. Kemudian yang kedua, kemasannya harus yang kuat, karena proses roasting tadi kan proses melepaskan gas karbon dioksida dari biji kopi karena terjadi peruraian atau degradasi senyawa kimia. Nah, sebagian gas itu belum teruapkan atau belum keluar seluruhnya dari biji kopi. Nah, dalam proses penyimpanan ini, gas karbon dioksida bisa keluar dari biji kopi yang telah disangrai, dan proses ini disebut sebagai degassing. Jadi, kemasan biji kopi ini selain harus rapat, juga harus mampu menahan akumulasi tekanan yang terjadi karena pelepasan gas karbon dioksida. Jadi biasanya kemasan yang digunakan ini adalah kemasan kaca atau kemasan dari bahan aluminium. Ini merupakan standar mutu kopi berdasarkan SNI. Jadi yang utama adalah kadar airnya maksimal 8% dan kadar abunya maksimal 6%. Sekian materi pengolahan biji kopi kali ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi saya secara langsung. Dan selamat
mempersiapkan untuk UTS di minggu depan. Semoga sukses. Terima kasih atas perhatian dan atensi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.